Pukat Studio bekerja sama dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas Lagah Wangi. Naskah karya S. Tijab, teknik dan montase Kipot, Cus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. Woro Kembang Sore sudah merasa agak tenang. Dia berbaring di atas ranjang di ruangan biliknya, ditemani Endang Puspitasari dan Endang Kusumadewi. Dua orang putri resi biasa itu menceritakan segala sesuatu yang menyangkut keberadaan hutan larangan. Konon kabarnya, menurut cerita orang-orang tua, hutan itu merupakan tempat tinggal arwah-arwah gadis yang mati penasaran, mati akibat merana, merindukan kekasihnya yang tak kunjung datang. Biasanya mereka menjelma menjadi binatang, seperti kijang, lembu, burung merak, ataupun yang lain. Diam-diam, Woro Kembang Sore kembali merasa ketakutan. Tangan serta kakinya menjadi dingin dan wajahnya pucat. Kembang Sore, kok tangan-tanganmu dingin? Kakimu juga dingin sekali. Kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Kusuma Dewi. Aku baik-baik saja kok. Sebaiknya kau istirahat. Kau nampak sangat letih. Iya, kalau kau bisa tidur, pasti besok kau akan lebih segar. Iya, aku memang sangat letih. Dan kadang-kadang perutku terasa mual. Aku mau istirahat sebentar ya. Kau perlu ditemani? Tidak usah, terima kasih. Endang Puspitasari dan Endang Kusumadewi bersama-sama meninggalkan ruangan bilik. Pintu ditutup dari luar. Woro Kembang Sore menarik kain selimutnya sampai sebatas leher. Angin bercampur kabut menggoyang dahan-dahan pohon di luar. Sebagian menyusup sela-sela dinding, membuat udara bertambah dingin. Woro Kembang Sore mendesah berat. Benarkah apa yang mereka ceritakan? Kalau begitu, Kijang betina yang terbunuh anak panahku merupakan penjelmaan arwah gadis yang mati kesepian. Tidak mungkin. Itu hanya cerita orang-orang, sebuah dongeng, khayalan. Tapi mengapa tiba-tiba ada seorang gadis di tempat itu? Dari mana datangnya ya? Dan dia pun terluka kena anak panah di bagian perutnya. Atau semua itu hanyalah bayanganku saja? Karena udara dingin, lapar, dan sepi, serta tempatnya menyeramkan, membuat pikiranku menggambar yang tidak-tidak. Biar sajalah. Yang penting, aku tidak mempercayainya. Dan aku pasti bisa melupakan peristiwa itu untuk selama-lamanya. Woro Kembang Sore mencoba memejamkan matanya. Memang dia sudah sangat mengantuk. Tapi rasa cemas dan gelisah membuat gadis itu belum juga bisa tidur lelap. Baru menjelang tengah malam,
dia tak mendengar apa-apa lagi, tak merasakan apa-apa lagi. Dia terlelap. Tapi rupanya pikirannya masih mengembara. Kali ini Woro Kembang Sore berhadapan dengan hutan mimpi. Tiba-tiba, Woro Kembang Sore merasa dirinya sudah berada di tengah hutan belantara yang lebat. Pohon-pohon besar lagi rindang berjajar di sekitarnya, dan sulur-sulur pohon berseliweran ke sana kemari. Angin mati. Di bawah bentangan langit berwarna kelabu, nampak awan bergulung-gulung berwarna kemerah-merahan. Woro Kembang Sore berdiri bersandar sebatang pohon jonjing yang besar. Dia terkejut dan segera memutar punggungnya. Dia melihat seorang gadis menyeringai kesakitan sambil tangannya mencengkeram anak panah yang menembus bagian perut. Mata gadis itu menatapnya dengan tajam. Kembang Sore, kau kejam sekali. Sampai hati kau melukai perutku seperti ini. Aku belum mengenalmu. Sepertinya baru pertama kali ini kita bertemu. Kau siapa? Kau tidak perlu mengenal siapa-siapa untuk bisa membunuh seseorang. Bukankah kau juga seorang gadis? Di mana kelembutan hatimu? Apa dosa-dosaku padamu, Kembang Sore? Apa salahku hingga kau berbuat kejam seperti ini padaku? Aku tidak merasa membidikan anak panahku padamu. Aku hanya memburu seekor kijang. Kau memang tidak punya perasaan. Perbuatanmu sangat keji. Tapi siapa yang menanam, dia akan memetik buahnya. Kau hutang nyawa padaku, Kembang Sore. Suatu saat kau harus membayarnya. Suatu saat ketika kau sedang merindukan kekasihmu, kau pun akan mati kena sambaran anak panah. Sekarang dia datang dalam mimpiku. Dia kembali memperlihatkan wajahnya yang menyeringai kesakitan. Bahkan dia telah menurunkan kutukannya padaku. Apakah kutukan itu akan benar-benar terjadi padaku? Atau semua ini hanya bayangan-bayanganku sendiri? Mungkin saja aku terpengaruh cerita yang dituturkan Kusuma Dewi dan Puspitasari. Tidak, aku tidak percaya. Mana mungkin seekor kijang berani mengutuk manusia? Lagi pula, bukan salahku kan? Aku hanya sekedar berburu. Aku hanya membidik seekor kijang. Tidak ada hubungannya dengan arwah gadis yang mati kesepian. Mengapa jadi begini? Kau kira aku akan bersenang-senang di padepokan Indrakila? Tapi justru pengalaman pahit yang kuterima. Duh, Batara Agung, lindungilah hambamu, Woro Kembang Sore. Aku menyesal sekali. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Tapi kalau memang ini merupakan garis nasibku, apa boleh buat? Duh, Batara Agung yang menggenggam seluruh kehidupan manusia. Semuanya kuserahkan padamu. Karena engkau yang mengatur,
Kau yang memiliki segalanya. Sedangkan aku adalah hamba yang hina. Sementara itu, Endang Kusumadewi juga belum tidur. Dia pun gelisah. Sebentar berbalik ke kiri, sebentar ke kanan, menghadap dinding ruangan. Sedangkan pikirannya selalu tertuju pada sosok laki-laki tampan. Tak lain adalah Empu Janardana, sahabat ayahnya sendiri. Memang, semula dia hanya tertarik pada ketampanan wajah pria setengah tua tersebut. Juga dadanya yang bidang, serta tubuhnya yang perkasa dengan otot-otot yang indah. Tapi sekarang, dia tertarik pada sesuatu yang lain. Sesuatu yang jarang ditemukan pada diri laki-laki yang pernah ditemuinya selama ini. Endang Kusumadewi begitu terkesan melihat Empu Janardana dengan gigih, semangat kokoh laksana batu karang, menggendong Woro Kembang Sore menanjak tebing-tebing bukit yang tinggi. Keringatnya yang bercucuran membuat pesona pribadinya tersendiri. Paman Janardana, jarang aku temui laki-laki seperti dia. Tekadnya besar sekali. Semangatnya seperti gelombang samudra yang tidak pernah surut. Ya, memang usianya sudah agak tua. Tapi justru karena itulah pribadinya bertambah mempesona. Mencerminkan kematangan jiwa. Ya, aku lihat dari gerakan, suara, dan tatapan matanya yang tajam. Kadangkala lembut menyeramkan kehangatan. Kenapa dia belum juga mempunyai istri ya? Apa dia pernah kecewa? Atau apakah hatinya pernah terluka? Atau jangan-jangan dia mencintai Woro Kembang Sore secara diam-diam? Tidak mungkin. Paman Janardana bukan laki-laki semacam itu. Dia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan. Tidak mungkin dia menjadi pagar makan tanaman. Tapi yang jelas, dia merindukan kehangatan seseorang. Aku bisa melihat pancaran matanya, kadangkala sayu, seperti seorang pria yang kesepian. Lalu, bagaimana dengan aku sendiri? Bagaimana Kusumadewi ini? Apakah aku jatuh cinta padanya? Entahlah, aku tidak tahu pasti. Aku hanya senang menatap wajahnya yang tampan. Aku senang melihat sikapnya yang jantan serta satria. Sepertinya aku akan merasa aman jika hidup di sampingnya selama-lamanya. Desa Silabungu terletak di dataran yang subur. Jaraknya kurang lebih 8 pal di bawah padepokan Indragila. Sama halnya dengan desa-desa lain di daerah pedalaman, warga desanya memeluk agama Siwa. Sementara itu, fajar Islam sudah mulai nampak cemerlang. Suara azan mulai berkumandang hampir di seluruh pesisir bumi Nusantara. Cahaya Islam mulai mewarnai kehidupan kaum nelayan dan para pedagang pantai. Hanya 1-2 orang yang memeluk agama baru tersebut dan membawanya dalam tata kehidupan masyarakat pedesaan di pedalaman. Salah seorang di antaranya bernama Naradipa. Dia tinggal di desa Silabungu bersama anak istrinya. Naradipa dengan keyakinannya yang baru tersebut pada akhirnya membuat masalah di Silabungu. Sebagian orang dapat menerimanya, sementara yang lain tidak.
Suatu malam, Naradipa memanggil istrinya, dan mereka bercakap-cakap di ruangan tengah. Mereka baru saja selesai mengerjakan sholat maghrib. Kamu tidak usah cemas, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kita berani karena benar. Kita di jalan Allah. Kita tidak mengganggu siapa-siapa. Kita hanya menginginkan suasana tenang untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Tapi Kang, mereka itu bisa saja kan berbuat kasar? Mereka siapa? Itu Kang, Kalpika, Mudra, dan juga begundal-begundalnya. Sepertinya mereka membenci kita, Kang. Mereka itu selalu membuat gara-gara. Tidak semua warga desa Silabungu sependapat dengan orang-orang itu. Biarkan saja. Sebagai Muslim, kita cinta pada perdamaian. Tapi kita lebih cinta pada kebenaran. Kitab suci Al-Quran adalah pegangan hidup kita sampai akhir hayat nanti. Iya, Kang. Dan kita tidak boleh kehilangan kiblat. Kita harus tetap teguh. Kita tidak boleh menjadi rapuh hanya karena orang-orang seperti Mudra ataupun Kalpika. Iya, Kang. Tapi bagaimana kalau mereka nekat bertindak keras? Kita akan menjawab sikap mereka sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan keyakinan kita sekarang. Dan itu tidak akan pernah berubah. Kita tidak akan pernah berpaling dari Al-Quran. Tidak akan pernah mengingkari agama Allah. Sudahlah. Tenang saja. Kita akan mendapat kebahagiaan dunia akhirat apabila kita tetap tabah, tawakal, serta takwa. Sementara itu, di suatu tempat yang tersembunyi, Kalpika dan Mudra, juga beberapa orang temannya sedang berunding. Nampaknya mereka tidak suka melihat Naradipa dan keluarganya yang sekarang memeluk Islam sebagai agama baru. Dan mereka, karena sifat iri serta dengkinya, berusaha menghalang-halangi, mengganggu, berbuat ulah, agar Naradipa beserta keluarganya tidak bisa beribadah dengan tenang maupun aman. Kalpika, nampaknya orang itu keras kepala memang. Mereka mulai berani menghasut warga desa yang lain, Kakang Mudra. Ada bukti-buktinya. Ini orangnya di sini. Bisa Kakang tanya? Ya, baiklah. Apa benar Naradipa mulai berani menghasut orang-orang? Jawab yang benar. Benar, Kang Mudra. Dia mengatakan tidak lagi membaca kitab Purana, Upanishad, ataupun Tantra, karena dia sudah punya Al-Quran. Iya, sekarang Naradipa dan keluarganya tidak mau lagi membakar dupa dan menyembah di kaki Siwa. Ya. Baiklah. Ayo, kita temui dia. Aku mau mendengar sendiri dari mulutnya. Apa benar dia meyakini agama baru itu? Nah, saudara pendengar, demikianlah seri kelima Sandiwara Radio, Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain. Ai sebagai Endang Kusumadewi, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Ivana Rose sebagai Woro Kembang Sore, Neni sebagai Gadis, Iwan Dahlan sebagai Naradipa, Siska sebagai istri Naradipa, Hari Laksono sebagai Mudra, Bambang Jeger sebagai Kalpika, Naryo dan Mimin sebagai warga desa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikutinya. Sampai jumpa.